kebijakan zonasi. Sampai saat ini, Bapak Ibu ya, tantangannya sangat masih bisa dirasakan. Namun walaupun akhirnya pelan-pelan untuk memasuki tahun keempat sudah mulai terasa perubahannya. Ya, banyak akhirnya pemerintah daerah di Bekasi membangun 7 sekolah negeri. Ya, di Tangerang juga demikian. Tapi kami selalu ingatkan untuk tetap memperhatikan keberadaan sekolah swasta. Karena sekali lagi, Bapak Ibu, kita berharap sekolah negeri memang harus diprioritaskan untuk anak-anak yang tidak mampu. Yang kedua adalah bagaimana guru-guru harus menghadapi anak-anak yang tadinya nilai UN-nya masuk minimal 9,5, jadi mereka tidak capek-capek lagi. Sekarang mereka harus menghadapi anak-anak dengan nilai UN yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Karena kita ingin menghasilkan guru-guru yang memiliki effort, ya, yang tidak bagaimana mengubah yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, saya selalu tekankan tidak ada anak kita yang bodoh. Semua anak dilahirkan ke dunia ini sudah diberikan peran oleh Tuhan dengan bakat yang masing-masing mereka miliki. Karena tidak mungkin tanpa rencana anak-anak bisa lahir ke dunia ini baik, ya, baik yang kita inginkan lahirnya maupun yang tidak. Semua adalah rencana Tuhan. Jadi Tuhan memiliki tujuan yang baik bagaimana setiap anak bisa lahir. Jadi tidak ada manusia yang lahir tanpa Tuhan rencanakan atau hanya kebetulan. Itu selalu saya tekankan. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Bapak Ibu ya, mereka memiliki kepintaran yang berbeda dan kita orang tua, manusia dewasa berada di sekitar mereka yang harus mampu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Tantangannya kualitas SDM Indonesia tadi sebagaimana saya sampaikan, IPM kita masih cukup rendah Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu usia sekolah juga masih menjadi tantangan yang harus kita tuntaskan. Kami berharap dengan konsep Merdeka Belajar ini semua dengan perubahan kita bersinergi Bapak Ibu ya. Kita juga mampu mengetaskan APK kita. Ya, saat ini kita berpuluh-puluh tahun hanya bicara APK saja. Karena tadi ya kita belum bersinergi untuk melakukan transformasi pendidikan. Tantangan lainnya 3 dosa besar yang selalu Mas Menteri sampaikan. Kekerasan dan kekerasan seksual masih menghantui anak-anak kita. Kemajuan teknologi ya memiliki sisi yang lain ya yang dapat menjerumuskan anak-anak kita ya pada hal-hal yang bersifat pornografi, porno aksi Bapak Ibu, dan pasti pelaku kekerasan seksual sudah terpapar dengan pornografi. Ya. Intoleransi juga masih menjadi tantangan tersendiri. Tentu saja kita di sekolah Katolik melihat bagaimana mirisnya ya radikalisme yang tumbuh secara perlahan dan pasti bahkan sampai juga di pendidikan tinggi. Ini tantangan kami sehingga pada saat ini Itjen membangun rumah cegah ya untuk menghilangkan atau untuk mencegah hal-hal yang bersifat radikalisme karena banyak sekali PTN-PTN kita yang sudah terindikasi tumbuhnya radikalisme di kalangan dosen-dosen. Yang terakhir juga termasuk 3 dosa besar ini adalah salah satu faktornya narkoba. Bapak Ibu ya, jadi narkoba, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, itu bagian dari hal yang harus kita selesaikan. Jangan sampai sekolah kita menjadi sekolah yang tumbuh kekerasan. Kekerasan apa saja? Sekali lagi, perubahan mindset, kedisiplinan. Kita tahu sekolah Katolik memiliki kedisiplinan yang tinggi. Tetapi dengan perubahan zaman, kedisiplinan tidak bisa ditegakkan dengan kekerasan fisik. Guru harus benar-benar mencari jalan bagaimana memberikan sanksi yang tidak menyakiti secara fisik. Bapak Ibu yang tidak menyakiti secara fisik. Bisa dilakukan sanksi berupa hukuman fisik, misalkan lari, tetapi hukuman tersebut harus relevan dengan pelanggaran yang anak-anak lakukan. Ya, jangan misalkan anak-anak terlambat gitu ya, lalu mereka misalkan suruh lari 20 kali gitu ya. Ketika dilihat 15 kali sudah lelah-lelah, lalu guru mengatakan pura-pura gitu anak-anak tersebut. Bapak Ibu ya, lalu dipaksa tiba-tiba anaknya nggak kuat, jatuh, pingsan, bahkan ada yang meninggal. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu kita dapat memberikan sanksi-sanksi yang mendidik kepada anak-anak kita. Ya, sehingga kita benar-benar dengan
tanpa alasan penegakan disiplin kita melakukan kekerasan fisik kepada anak kita, Bapak Ibu ya, karena memang sudah bukan zamannya lagi kita memberikan sanksi yang menyakiti secara fisik, tetapi sanksi yang mendidik yang harus dipahami anak-anak mengapa dia mendapatkan sanksi itu sehingga memiliki efek jerah bagi dia untuk melakukan ke depan. Nah, ini guru-guru juga harus kreatif, tidak bisa belajar dari hanya masa lalu, karena kita semua mungkin sebagian besar di sini termasuk saya, ya, yang juga merasakan kekerasan bagian dari pendidikan. Dan saat ini sudah berubah Bapak Ibu. Jangan para guru, orang tua saja melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri, saat ini sanksinya KDRT. Jangankan anaknya sendiri, ya, kepada asisten rumah tangga, kepada para supir pribadi yang tinggal di rumahnya ketika melakukan kekerasan, kita semua terancam melakukan pelanggaran undang-undang KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sekali lagi kami berharap, saya khususnya berharap dengan tantangan yang kita hadapi, ya, saat ini sekolah Katolik dimanapun berada harus mampu, harus adaptif terhadap perkembangan zaman dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga kita bisa melahirkan anak-anak hebat, anak-anak unggul, ya, SDM unggul dari sekolah-sekolah Katolik. Yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar harus mampu dilaksanakan oleh seluruh lembaga Katolik, ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki komitmen dan mampu melakukan sinergi antara Majelis Nasional Pendidikan Katolik, lembaga pendidikan Katolik, pemerintah, masyarakat, komunitas dalam upaya mengoptimalkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk melahirkan SDM unggul yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Demikian para Romo, para suster, Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih, salam damai sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu Katarina atas pemaparannya. Kami sungguh-sungguh sangat tersentuh dan tergugah karena di tengah-tengah kesibukan, sekalipun di jalan dalam rangka untuk memenuhi panggilan tugas, Ibu tetap memberi waktu dan berusaha untuk semaksimal mungkin mendampingi kami sebagai tanda kepedulian untuk kemajuan dari lembaga pendidikan Katolik, mutu sekolah Katolik untuk tetap menjaga kelangsungannya di masa ini. Banyak terima kasih Ibu Katarina. Dan satu ringkasan secara umum dapat kami katakan, ya, satu kerangka yang sangat jelas dari Ibu Katarina mengenai kebijakan pemerintah terkait peningkatan mutu pendidikan. Tadi Ibu Katarina telah menempatkan semuanya dalam kerangka berpikir kita untuk menempatkan cita-cita negara kita yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden sesuai dengan visinya untuk Indonesia maju, SDM unggul, dan itu dapat dicapai melalui transformasi pendidikan dan dalam hal ini melalui program Merdeka Belajar. Dan kita bersyukur bahwa ternyata jati diri pendidikan kita itu ada pada anak bangsa sendiri, Ki Hajar Dewantoro, yang telah menetapkan itu filosofi yang luar biasa mengenai Merdeka Belajar, ya, agar supaya kita saling memerdekakan dengan pendidikan, bisa memanusiawikan, ya, saling memanusiawikan pendidikan karakter ini luar biasa semuanya, dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman serta menyenangkan. Ternyata ini filosofi Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantoro. Dan luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan 13 episode, ya, mungkin dari antara kita hanya tahu beberapa episode saja, tapi ternyata sudah 13 episode. Jadi jangan ketinggalan atas semua yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan tentu kita bersyukur bahwa kita bisa melihat semua episode itu di mana kita berada, dan itu bisa menjadi bahan diskusi kita sebentar. Dan terima kasih Ibu Katarina sebagai Irjen yang ikut mengawal sehingga apa yang sudah ditetapkan ini memang sungguh-sungguh dilaksanakan, dengan tentu mengingatkan kita 3 tantangan perubahan mindset, dan itu tantangan paling berat.
lalu kemudian bagaimana SDM kita maju karena masih ketinggalan, dan jangan ya menggunakan lagi cara-cara lama. Ya, selalu Ibu Katarina ingatkan tadi, kita harus meninggalkan cara lama, terutama juga dalam hal disiplin, untuk mengingat jangan sampai kita melakukan bukan cuma 3 dosa, tetapi lebih banyak dosa lagi. Baik, terima kasih banyak. Mari kita diskusikan. Silahkan diberi kesempatan kepada kita semua untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silahkan. Untuk pertanyaan silakan mengangkat tangan atau menulis, memberikan emoticon terkait dengan ini, ada di sini. Sebentar ya. Ada 2 yang sudah raise hand, Romo. Oke. Yang pertama ini Pak Silvo. Direktur YPP. Ya. Pak Silvo ya, silakan Pak Silvo pertama. Baik, terima kasih. Dari Romo. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Salam dari Jayapura, Papua. Salam kemerdekaan untuk kita semua. Salam. Yang pertama, saya Pak Silobia dari YPPK Jayapura, tentu sangat baik.